adik-adik, hari ini adalah hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita semua mau sama-sama memuji Tuhan di hari kelahiran Tuhan Yesus ini. Tapi sebelum itu, yuk kita mau mengambil kata ya, tenangkan hati dan pikiran kita. Yuk, kata dulu. Adik-adik, di hari kelahiran Tuhan Yesus ini, seluruh manusia di penjuru dunia, di semuanya kita mau sama-sama memuji Tuhan di hari kelahiran Tuhan Yesus ini yang rela mati untuk menyelamatkan kita semua manusia. Kita nyanyikan lagu dari Pulau dan Benua. Yuk kita semua sama-sama ya, kita semangat memuji Tuhan. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, ikuti doa kita dalam Tuhan. Kami sangat bersyukur sekali di hari Natal ini, di hari kelahiran Tuhan Yesus ini, kami masih bisa beribadah bersama-sama menyambut kelahiran Tuhan. Meskipun ibadah online, tapi kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu berikutnya, sekarang kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan ya. Terdapat di Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, kita sama-sama semuanya bangkit berdiri ya. 1, 2. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi kita sama ya adik-adik ya. 1, 2. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 14. Pintar nih adik-adiknya bisa ya hafalan. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Kita tahu Natal telah tiba, kelahiran Tuhan Yesus telah tiba. Kita mau lebih semangat lagi, kita memuji Tuhan, kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Feliz Navidad. Yuk semuanya semangat masih ya, kita puji Tuhan. Feliz Navidad.
Halo adik-adik, wah selamat hari Natal untuk kita semuanya. Kita bersyukur sekali di tahun ini, di tahun 2020 kita tetap boleh merayakan Natal ya, walaupun di rumah kita masing-masing. Jangan bersedih hati ya, Lause akan menemani adik-adik semuanya ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Dan di belakang Lause ya sudah ada pernak-pernik Natal di rumah adik-adik. Ada yang sudah mungkin punya pohon Natal ataupun yang seperti ini ya. Nah, kiranya ya bukan ini yang paling penting, tetapi Yesus Kristus itulah yang paling terpenting di dalam hidup adik-adik semuanya ya. Karena dialah yang telah lahir di dalam dunia ini dan ia mau datang menyelamatkan kita. Dan biarlah adik-adik juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita diselamatkan dari hukuman dosa. Nah, hari ini kita boleh merayakan Natal. Nah, tetapi adik-adik tahu apa itu Natal? Ada yang pernah mendengar cerita tentang kisah Natal ya? Apakah kisah Natal itu bicara tentang Sinterklas? Tentu tidak ya. Atau bicara tentang pohon Natal? Tentu bukan. Atau pohon boneka salju? Juga bukan. Natal bercerita tentang siapa? Natal bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari Lause ajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan sehingga pada hari ini kami boleh merayakan Natal walaupun di rumah kami masing-masing dengan menyaksikan tayangan di YouTube. Tuhan berkati setiap kami, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh memberkati setiap kami dan kami boleh mengerti, mengenal siapakah Tuhan Yesus yang mau datang ke dalam dunia mengorbankan diri menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekitar 2000 tahun yang lalu di Israel, ada suatu pengumuman penting bagi semua penduduk di kota Nazaret. Pengumuman. Perhatikan semua penduduk kota Nazaret. Dengarkanlah perintah dari kaisar kita. Kaisar telah memutuskan bahwa setiap orang dalam kota ini harus kembali ke tempat asalnya masing-masing. Peraturan ini berlaku bagi setiap warga kota Nazaret tanpa terkecuali. Semua orang harus mendaftarkan diri di kota asalnya supaya dapat diketahui jumlah penduduk di kerajaan Romawi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ingat, peraturan ini harus segera dilaksanakan. Adik-adik, mereka harus disuruh pulang ke kampung dengan segera, karena rupanya seorang petugas dari kerajaan Romawi berkeliling kota Nazaret dan juga kota-kota lain, supaya semua orang di negeri Palestina mendengarkan pengumuman yang penting itu. Ingat cerita tentang Maria dan Yusuf minggu lalu? Bahwa malaikat Tuhan memberitahukan bahwa Maria, tunangan dari Yusuf, akan mengandung anak dari Roh Kudus atau Roh Allah sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sekarang, Maria sedang mengandung sekitar 9 bulan dan sebentar lagi melahirkan. Namun mereka terpaksa harus berangkat pulang ke kampung halamannya di Bethlehem. Mari kita harus berangkat dari Nazaret dan pergi ke kampung halaman kita di Bethlehem, karena kita berasal dari Bethlehem. Yusuf, bagaimana kalau kita menunggu sampai saya melahirkan? Tidak mungkin kita lama-lama menunggu di kota ini. Pasti kita akan dihukum oleh pemerintah. Mari kita berjalan perlahan-lahan. Pasti kita akan sampai di Bethlehem sebelum bayi itu lahir. Perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem rasanya cukup jauh. Tetapi pada akhirnya mereka sampai di kota Bethlehem. Kota Bethlehem merupakan kota dari Raja Daud. Seorang nabi yang bernama Mika pernah bernubuat tentang kota Daud di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, adik-adik, siapakah yang dimaksud oleh Nabi Mika? Dialah Yesus Kristus yang akan dilahirkan oleh Maria di Betlehem. Yesus Kristus sebelumnya menjadi manusia. Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Itu artinya Yesus adalah yang permulaan, sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sesampainya di Betlehem, Maria sudah merasakan sakit melahirkan. Maria harus menahan rasa sakit tersebut. Yusuf, sepertinya saya sudah mau melahirkan. Bertahanlah Maria, sebentar lagi kita akan sampai. Akhirnya mereka sampai di rumah keluarga Yusuf di Betlehem, kota Daud. Namun di dalam rumah keluarganya sudah tidak ada kamar untuk para tamu, karena ada banyak sanak keluarganya yang pulang kampung. Tetapi ada suatu ruangan kosong yang bukan kamar tidur, dan Maria pun mau melahirkan di sana, dibantu oleh keluarga dari Yusuf. Maka lahirlah bayi itu yang diberi nama Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Namun di rumah itu tidak ada tempat untuk menaruh bayi Yesus. Hanya ada palungan yang biasanya dipakai untuk menaruh makanan ternak seperti domba peliharaan. Yesus pun dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan tersebut. Nah, adik-adik, kita tadi telah melihat perjalanan Maria dan Yusuf dari kota Nazaret pergi ke Betlehem. Mereka harus melakukan itu walaupun Maria sudah mau melahirkan. Nah, betapa susah ya adik-adik ya. Nah, terus kemudian setelah melahirkan, mereka tidak memiliki tempat. Yesus harus dibaringkan di palungan, di tempat makanan hewan. Nah, adik-adik, pasti kalau kita dulu waktu kita dilahirkan di rumah sakit, bukan? Kita ada dokter, ada perawat ya, ada tempat tidur untuk setiap kita. Tetapi Yesus waktu itu tidak ada. Nah, kita sungguh bersyukur jika hari ini seperti itu. Tetapi mengapa Yesus mau ya datang menjadi manusia yang mau mengorbankan diri untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa ya. Nah, kita akan melihat ya bagaimana lanjutan cerita, bagaimana berita Natal boleh memberkati orang-orang yang terabaikan. Mari kita saksikan. Di luar kota Betlehem masih terdapat padang rumput yang hijau, seperti pada waktu Daud menggembalakan dombanya. Dan masih ada gembala-gembala yang bertugas menjaga domba-domba. Mereka sudah biasa tinggal di padang yang panas pada siang hari dan dingin pada malam hari. Tidak ada yang mempedulikan mereka. Mereka memiliki uang yang sedikit, dan jikalau ada domba yang hilang atau diterkam binatang buas, mereka harus membayarnya. Pekerjaan mereka sulit dan berbahaya. Mereka jarang sekali mendapatkan berita yang baik. Tetapi Tuhan selalu memperhatikan orang yang hina, yang tidak diperhatikan orang lain. Karena itu, pada malam yang kudus, di mana bayi Yesus lahir di Betlehem, Tuhan Allah mengutus malaikat kepada gembala-gembala di padang. Ketika mereka sedang menyiapkan kayu untuk api unggun, tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang sangat terang. Gembala-gembala menjadi takut dan menutup mata mereka karena cahaya itu menyilaukan mata. Kemudian terdengarlah suara yang sangat ramah. Jangan takut, hai gembala-gembala, sebab aku memberitakan sesuatu kabar yang baik sekali kepadamu. Sesuatu yang baik sekali? Apa itu? Sesuatu kabar kesukaan besar untuk semua bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba terlihat banyak sekali malaikat Tuhan di langit yang bernyanyi dan memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Gembala-gembala tersebut sangat senang sekali mendengar kabar tersebut. Dan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata satu dengan yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Iya, mari. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dengan bersukacita karena Mesias yang dijanjikan telah datang ke dunia. Ketika mereka tiba di Bethlehem, mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi Yesus yang sedang berbaring di dalam palungan. Tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Bayi Yesus yang mungil sedang tertidur berbaring di palungan, dibungkus dengan kain lampin dan dijaga oleh Maria dan Yusuf. Lalu para gembala bercerita kepada Maria dan Yusuf tentang malaikat yang mereka lihat sedang memuji Allah. Dan apa perkataan malaikat tersebut tentang bayi Yesus yang akan menyelamatkan manusia seperti yang dijanjikan Allah. Semua orang yang mendengarkannya terheran-heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena sesuatu yang ajaib telah terjadi. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan seluruh cerita tentang Natal. Nah, kiranya adik-adik boleh diberkati. Ya, cerita Natal bukan tentang pohon Natal, bukan tentang Sinterklas ya, tetapi tentang Tuhan Yesus yang telah lahir ke dalam dunia. Ya, dia harus terbaring di palungan. Kita bersyukur sekali kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ialah Tuhan dan Juru Selamat setiap kita. Setiap kita yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Hari ini kita memperingati Natal. Biarlah walaupun di rumah kita masing-masing, adik-adik jangan sedih ya. Karena kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus menyayangi kita ya. Nah, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap kami di dalam momen Natal ini. Biarlah cerita tentang Yesus yang lahir ke dalam dunia boleh nyata di dalam hati kami. Biarlah Yesus boleh lahir di dalam hati setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan kami boleh dengan setia kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati dan biarlah cerita kabar baik ini Tuhan, kami juga boleh ceritakan ke teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Agar setiap mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tidak dihukum kekal, melainkan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita tahu Tuhan Yesus lahir di dunia ini rela loh lahir di palungan di tempat hewan. Begitu besar kasih karunia Tuhan untuk kita semua manusia. Kita sangat bersyukur sekali di hari Natal ini kita masih bisa beribadah. Yuk, kita mau sama-sama mengucapkan selamat hari Natal ke teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, ke semua orang yang kita temui. Kita ucapkan selamat hari Natal. Semuanya bangkit berdiri ya, kita sama-sama nyanyikan selamat hari Natal. Yang semangat ya, kita ucapkan selamat hari Natal untuk teman-teman kita dan untuk semua orang. Selamat hari Natal, selamat
tahun baru. We wish you. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year and a Happy New Year and a Happy New Year. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Syukur sekali kita sudah beribadah kepada Tuhan. Nah, ibadah kita sampai di sini adik-adik. Minggu depan adik-adik lebih semangat untuk memuji Tuhan. Kita bersama-sama lagi ya. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita mau angkat satu lagi lagu pujian ya. Kita nyanyikan Bapa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur sekali ya Tuhan untuk pimpinanmu pada hari ini ya Bapa. Kami sudah selesai ibadah ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kegiatan kami selanjutnya ya Bapa. Engkau berkati juga kami terusnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Oke, sampai hari Natal adik-adik. Minggu depan ibadah yang lebih rajin lagi ya. Dadah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita